warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Serayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Rimbun, calon incumbent yang merupakan politisi senior di PDI Perjuangan Kota Waringin Timur, memastikan akan kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2024 mendatang. Niat tersebut menurutnya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, sekaligus menyelesaikan aspirasi para konstituen yang belum diwujudkan. Rimbun menegaskan untuk memuluskan harapan tersebut, salah satu tahapan pemilu yang harus dilakukan adalah melakukan pendaftaran dengan mengikuti tes kesehatan dan kejiwaan, serta bebas narkoba oleh tim medis RSUD Dr. Murjani Sampit Senin kemarin. Saat ditanya terkait persiapan yang tengah dilakukan, ungkap Ketua Komisi 1 DPRD Kota Waringin Timur ini mengaku tidak ada persiapan khusus, namun pada setiap kesempatan dirinya secara rutin kerap bertemu khususnya di daerah pemilihan yang merupakan konstituennya. Sedangkan motivasi utama untuk kembali mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif di pemilu 2024 mendatang, ungkap Rimbun, tiada lain sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, sekaligus bertekad untuk menyelesaikan beragam aspirasi warga melalui program pembangunan agar segera terwujud. Silakan tulis angka 1, jika tidak tuliskan angka 2. Ya, sudah pasti barang tentu kami sebagai incumbent ya, anggota legislatif yang masih aktif sekarang, kami menginginkan atau PR-PR kami yang belum terselesaikan pada periode ini, ya kami ke depan ingin menyelesaikan PR-PR apa yang menjadi kerinduan atau yang dirindukan oleh warga masyarakat, terutama di daerah dapil kami dan juga pada umumnya untuk Bumi Habaringurung yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Selain itu, ungkap Rimbun, apabila kembali terpilih, dia berupaya akan memperkuat fungsi legislatif seperti dalam hal penganggaran, serta dengan program pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Nurmansa, Hayati. Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama tim eksekutif kembali melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Senin 8 Mei 2023. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur bersama Bapemperda setempat melaksanakan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sehingga hasil evaluasi tersebut menjadi bahan masukan dalam pembahasan. Hal tersebut dinyatakan Ketua Bapemperda DPRD Kota Waringin Timur Handoyo J. Wibowo saat memimpin rapat terkait Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dan nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kota Waringin Timur yang telah berjalan selama 2 tahun. Melalui rapat pembahasan bersama tim eksekutif ini, tegas Handoyo agar kinerja pemerintah daerah dapat lebih efektif dan efisien dalam pencapaian misi dan visi daerah Kabupaten Kota Waringin Timur. Sehingga harus dibahas secara cermat agar hasilnya sesuai seperti yang diharapkan bersama. Sementara itu, menurut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Waringin Timur Rihel memberikan apresiasi kepada jajaran Bapemperda yang sangat peduli dalam membahas Raperda ini. Seraya berharap berbagai tahapan dapat dilalui dengan lancar hingga saat disahkan nantinya. Nurmansa, Hayati TV. Waktu pengajuan bakal calon anggota legislatif Kabupaten Kota Waringin Timur tinggal 5 hari lagi. Namun belum ada partai politik yang mengajukan bacalek. Meski begitu, telah ada 6 parpol yang menyampaikan jadwal pengajuan bacalek.
Pengajuan Bacalek Pemilu Legislatif 2024 dimulai dari tanggal 1 Mei 2023. Namun hingga hari ke-10, tepatnya Rabu 10 Mei, belum ada satupun parpol di Kota Waringin Timur yang mengajukan bacalek ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU setempat. Kendati demikian, Ketua KPU Kota Waringin Timur Siti Fatona Purnaningsi menyebut hingga hari itu dari 18 parpol peserta pemilu legislatif Kota Waringin Timur tahun 2024 telah ada 6 parpol yang menginformasikan jadwal pengajuan bacalek. Dalam pengajuan bacalek, seluruh berkas administrasi yang disyaratkan wajib dipenuhi bacalek maupun parpol. Jika terdapat berkas administrasi yang kurang, maka akan dilakukan pengembalian untuk dilengkapi. Karenanya KPU Kota Waringin Timur berharap pengajuan bacalek yang berakhir tanggal 14 Mei tidak dilakukan di hari terakhir, sehingga parpol dapat melengkapi berkas administrasi jika terdapat kekurangan. Baru 5 partai politik yang menginformasikan pengajuannya di KPU Kabupaten Kota Waringin Timur tanggal berapa. Itu yang pertama, Partai Nasdem kemarin sudah menginformasikan bahwasanya tanggal 11 akan ada pengajuan di KPU Kabupaten Kota Waringin Timur. Partai Gelora tanggal 12, Partai PAN tanggal 12, dan juga Partai PKB tanggal 12, dan Partai Golkar tanggal 13. Informasinya PDI Perjuangan juga akan melaksanakan pengajuan pada tanggal 11 Mei. Pengajuan bakal calon itu sebisa mungkin jangan hari terakhir, karena ketika dokumen kelengkapan itu ada yang kurang atau tidak lengkap, maka dokumen itu akan kami kembalikan kepada partai politik untuk dilengkapi. Seperti jadi kami harap, karena dokumen-dokumen itu ada dari lembaga lain ya, atau dari instansi lain, harapan kami bukan di hari terakhir lah, untuk meminimalkan adanya pengembalian dokumen tersebut. Atau setidaknya jangan sampai partai politik tidak bisa melengkapi dokumen-dokumen yang memang sudah kami informasikan dari awal untuk syarat pencalonan dan syarat calon itu apa saja, seperti itu. Dalam tahapan pemilu 2024 ini, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat terus melakukan pemantauan dan pengawasan. Pengawasan akan semakin ditingkatkan, terutama saat memasuki tahap verifikasi administrasi. Jadwal PKPU itu menyebutkan tanggal 1 sampai 14 itu adalah pendaftaran. Jadi kita hanya lebih mencek apakah ada atau tidak berkas syarat calon dengan syarat bakal calon, syarat pencalonan dengan syarat bakal calon. Terkait untuk detailnya itu di verifikasi administrasi yang jadwalnya di tanggal 15 Mei. Jadi saat ini kita hanya ngelihat teknis penerimaan berkas KPU. Ketika nanti verifikasi administrasi baru kita akan melihat kelengkapannya. Apakah ijazah itu ada legalisirnya atau tidak, atau apakah ijazah itu syaratnya kan ijazah SMA. Terus kemudian ini kan yang masih jadi potensi ini bicara tentang pidana, apakah dia mantan napi dan sebagainya. Nah itu kita lihat di tanggal 15 ketika verifikasi administrasi, kelengkapan itu yang kita perlukan. Verifikasi administrasi bacalek dilakukan setelah masa pengajuan bacalek, yaitu dimulai tanggal 15 Mei hingga 24 Juni. Pada tahap ini nantinya, KPU akan bekerja sama dengan berbagai instansi dalam mengecek keabsahan berkas administrasi bacalek. Masud Badarudin, Hayat TV.
damai penolakan rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kota Waringin Timur. Aksi dilakukan dengan simbol memasang pita hitam di lengan kiri tanpa mengganggu pelayanan kesehatan. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, aksi penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law seperti yang dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan bidan di Puskesmas Baamang 1 Sampit. Aksi yang dilakukan dengan memasang pita hitam di lengan kiri mereka, namun aksi penolakan RUU Kesehatan itu dilaksanakan tanpa mengganggu rutinitas mereka dalam melayani pasien. Menurut Nurita, sebagai salah seorang bidan di Puskesmas Baamang 1, aksi memakai pita hitam tersebut sebagai bentuk solidaritas yang digerakkan oleh organisasi Ikatan Bidan Indonesia cabang Kabupaten Kota Waringin Timur. Seperti para tenaga kesehatan lainnya, mereka juga berharap aspirasi tenaga kesehatan termasuk para bidan bisa diakomodir dalam pembahasan RUU Kesehatan. Para bidan berharap mereka tetap melayani seperti biasa sesuai standar layanan yang sudah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan. Mereka ingin sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang sudah ditetapkan. Karena ini adalah aksi solidaritas yang digerakkan dari organisasi IBI cabang Kota Waringin Timur. Walaupun kami melakukan aksi penolakan RUU Omnibus Law, tapi kami tetap seperti biasa melakukan layanan pada layanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Baamang 1. Harapannya kita tetap melayani seperti biasa dengan tetap melakukan standar layanan yang sudah ditetapkan oleh Permenkes. Jadi bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Kita berharap teman-teman juga memperjuangkan apa yang kita inginkan bersama agar tetap pelayanan tetap berjalan baik dan ada keseimbangan antara pasien, bidan maupun semua masyarakat yang terkait. Seruan aksi damai penolakan RUU Kesehatan dengan simbol memasang pita hitam di lengan kiri kompak disampaikan organisasi Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia setempat. Selain di Puskesmas Baamang 1, aksi serupa juga dilakukan para nakes di beberapa layanan kesehatan di Kota Waringin Timur, termasuk di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit. Masud Badarudin, Hayat TV. Kabupaten Kota Waringin Timur mengirim 4 orang perwakilan calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka untuk mengikuti seleksi tingkat nasional di Provinsi Kalimantan Tengah. 4 orang perwakilan tersebut terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. 4 orang perwakilan calon anggota Paskibraka dari Kota Waringin Timur tersebut adalah Eep Kurniawan, Arifin Edwanto, Tiara Istifani, dan Vera Nadifa. Senin 8 Mei pagi, mereka dikirim ke Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengikuti seleksi Paskibraka tingkat nasional. Keempat calon anggota Paskibraka tersebut merupakan orang-orang terpilih hasil seleksi ketat dari ratusan pelajar yang telah mendaftar sebagai calon anggota Paskibraka Kota Waringin Timur. Pada tahun 2019 lalu, seorang putri terbaik Kota Waringin Timur pernah terpilih sebagai salah satu anggota Paskibraka tingkat nasional. Dengan persiapan yang matang, mereka optimis dapat kembali mengulang sejarah tersebut. Perasaannya senang, nggak nyangka juga bisa sampai tahap ini. Kemarin ada berapa banyak Mbak untuk tahap awal yang mengikuti seleksi? 300 orang lebih. 300 orang lebih. Kita bisa terpilih berapa orang? 4 yang dikirim ke provinsi, 71 yang di kabupaten. Untuk persiapan sendiri seperti apa untuk ke provinsi? Persiapannya sudah belajar latihan PBB, kesemaptaan, menari, belajar wawasan kebangsaan. Persiapannya sudah matang insya Allah. Berapa hari mana Mbak untuk persiapan? Dari hari Kamis kemarin, sekitar 4 hari. Untuk kira-kira optimis nggak bisa terpilih untuk di tingkat nasional? Insya Allah bisa masuk ke nasional.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Waringin Timur Sanggul Lumban Gaul mengatakan, calon anggota Paskibraka tersebut berasal dari berbagai sekolah di Kota Waringin Timur. Mereka didominasi oleh pelajar dari kecamatan di luar Kota Sampit. Dengan latihan ketat yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir, diyakini mereka akan mampu bersaing dengan peserta dari kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Tengah. Pagi hari ini kita bisa melepas 4 orang putra-putri terbaik Kabupaten Kota Waringin Timur yang mengikuti tes seleksi nasional Paskibraka di tingkat provinsi. Anak-anak kita ini ada yang berasal dari Parenggean, dari Kuala Kuayan, dari Pulau Hanaut, dan juga ada di SMK 2 Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, jadi mudah-mudahan mereka ini bisa terpilih nantinya mewakili Kabupaten Kota Waringin Timur ke tingkat nasional. Ya, jadi itu harapan kita. Dan sebelum mereka kita kirim ke Palangkaraya ini, ke provinsi, kita sudah latih mereka selama kurang lebih 4 hari. Ya, artinya penggemblengan lah di di kabupaten yang dilakukan oleh tim pelatih berlokasi di Kompi. Ya. Jadi insya Allah bekal mereka sudah cukup ya untuk menghadapi seleksi di tingkat provinsi nantinya. Seleksi Paskibraka Kota Waringin Timur diikuti 398 pelajar dari 54 SMA sederajat. Hasil seleksi terpilih 75 orang, 4 diantaranya dikirim ke tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, sementara 71 peserta lainnya akan bertugas menjadi anggota Paskibraka di Kota Waringin Timur. Masud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Serayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.